Stop! Membuat resolusi tahun baru sampai Anda menuntaskan video ini. Selamat datang di channel Sahabat Code Indonesia. Saya Dr. Agung Kris. Semoga saya menjumpai Anda semua, para sahabat, dalam kondisi sehat, bahagia, dan sejahtera. Ini adalah video seri resolusi tahun baru. Silakan menyaksikan sampai selesai sehingga Anda mendapatkan manfaat yang optimal. Ini adalah video kedua dalam seri resolusi tahun baru. Semoga Anda sudah menonton video yang pertama, dan jika belum, Anda perlu menontonnya terlebih dahulu supaya materi di video kedua ini bisa nyambung dari pengetahuan Anda sebelumnya. Baik para sahabat sekalian, di video pertama kita sudah membahas bagaimana caranya memiliki tujuan yang jelas. Di seri video yang kedua ini kita bahas bagaimana memiliki langkah yang efektif. Para sahabat, langkah adalah cara, rencana, dan aktivitas untuk menuju ke tujuan. Dan para sahabat sekalian, ini adalah problem yang sering muncul bahwa langkah ini disepelekan atau di-underestimatekan. Mungkin Anda sering mendengar, pokoknya yang penting memiliki tujuan, yang penting memiliki motivasi, entah bagaimana caranya, langkahnya pasti ketemu dengan sendirinya. Tidak akan begitu para sahabat sekalian. Dan tentunya kita tahu bersama, hanya karena tujuan sudah jelas dan sudah dituliskan dan sudah dibayangkan berulang-ulang, maka tidak serta-merta tujuan akan mendatangi Anda. Anda yang perlu melangkah, berjalan, berupaya menuju ke tujuan. Kita perlu langkah untuk mencapai tujuan kita. Maka pastikan dua hal ini, langkah Anda tepat dan langkah Anda jelas. Apa itu langkah tepat? Langkah tepat adalah langkah yang jika Anda lakukan, Anda akan mendapatkan tujuan. Jika Anda belum yakin bahwa langkah Anda tepat, apa yang harus dilakukan? Yang pertama, Anda bisa bertanya kepada ahlinya. Siapa ahlinya? Adalah orang yang expert di bidangnya atau orang yang sudah pernah melakukan resolusi dan mendapatkan hasilnya. Anda bisa tanya kepada orang-orang tersebut. Dan yang kedua, Anda bisa memberi waktu kepada diri sendiri untuk melakukan uji coba terhadap langkah yang Anda pandang tepat. Anda boleh menguji coba langkah tersebut dan kemudian dievaluasi setelah sekian waktu. Apakah langkah tersebut efektif? Itu cara untuk membuat langkah tepat. Lalu bagaimana cara untuk membuat langkah jelas? Langkah jelas adalah Anda tahu persis bagaimana langkahnya dan bagaimana cara Anda melakukan. Lalu jika langkahnya belum jelas, apa yang perlu dilakukan? Masih ingat dengan 5 kriteria kejelasan? Nah, langkah tersebut kita cek dengan kriteria kejelasan tersebut. Ada 5 hal, tentu Anda masih ingat. Yang pertama spesifik, yang kedua terukur, ketiga terjangkau, keempat relevan, dan kelima berwaktu. Mari kita cek kejelasan langkah itu. Yang pertama spesifik. Apa tepatnya yang dilakukan? Apa urutan langkah-langkahnya? Yang kedua, apa ukuran keberhasilan dari langkah-langkah tersebut? Dan yang ketiga, terjangkau. Apakah Anda memiliki kemampuan dan kemauan untuk melakukan langkah-langkah tersebut? Yang keempat, relevan. Apakah langkah-langkah itu penting? Apakah langkah-langkah itu perlu? Dan apakah langkah-langkah itu prioritas bagi Anda? Yang kelima, berwaktu. Kapan langkah itu Anda lakukan? Berapa lama Anda lakukan? Berapa sering Anda lakukan? Nah, silahkan cek kejelasan langkah-langkah dari resolusi tahun baru Anda.
Anda masih ingat dengan John, pemuda yang mau turun berat badan 10 kg dalam waktu 10 bulan? Oke, mari kita tanyakan. Bagaimana caranya John supaya kamu bisa turun 10 kg dalam waktu 10 bulan? Bagaimana langkahnya? Langkahnya diet dan olahraga. Para sahabat sekalian, apakah langkahnya cukup jelas? Mari kita cek kejelasan jawaban diet. Nomor 1, spesifik. Apa yang dimaksud diet? Diet rendah kalori untuk menurunkan berat badan. Seperti apa itu dietnya? Belum tahu. Apa yang perlu dilakukan supaya tahu? Konsultasi ke ahli gizi. Oke, pertanyaan yang kedua, terukur. Apa ukuran keberhasilannya? Berhasil konsultasi ke ahli gizi dan mendapatkan kejelasan tentang langkah-langkah diet rendah kalori. Yang ketiga, terjangkau. Apakah memiliki kemampuan dan kemauan untuk berkonsultasi dengan ahli gizi? Ya, tentu saja. Yang keempat, relevan. Apakah langkah berkonsultasi dengan ahli gizi itu penting, perlu, dan prioritas? Ya. Kelima, berwaktu. Kapan akan berkonsultasi dengan ahli gizi? Akhir minggu ini akan dijadwalkan konsultasi dengan ahli gizi. Baik, langkahnya sudah cukup jelas tentang diet. Lalu bagaimana dengan olahraga? Mari kita cek juga dengan 5 kriteria kejelasan. Spesifik. Apa tepatnya yang dimaksud dengan olahraga? Fitness ke gym. Seperti apa jenis olahraganya di fitness ke gym? Belum tahu. Apa yang perlu dilakukan supaya tahu? Konsultasi ke personal trainer. Pertanyaan kedua, terukur. Apa ukuran keberhasilan dari langkah ini? Berhasil konsultasi ke personal trainer untuk mengetahui jenis olahraga apa saja yang perlu dilakukan saat fitness di gym. Ketiga, terjangkau. Apakah kamu memiliki kemampuan dan kemauan untuk konsultasi ke personal trainer? Ya. Apakah konsultasi ke personal trainer itu hal yang penting, perlu, dan prioritas? Ya. Pertanyaan kelima, berwaktu. Kapan kamu akan berkonsultasi ke personal trainer itu? Akhir minggu ini akan berkonsultasi ke personal trainer. Oke, 5 langkah kejelasan sudah ditanyakan, maka langkah awal tadi, diet dan olahraga, sudah jelas. Setelah kita tahu langkahnya tepat dan jelas, apa yang perlu dilakukan? Apakah si John akan turun berat badan hanya karena dia sudah tahu langkahnya? Atau setelah tahu dan melakukan 1, 2 kali, 3 kali akan mendapatkan hasil? Anda tahu jawabannya? Tentu tidak. Jadi apa langkah selanjutnya? Para sahabat sekalian, ini simpulan dari video yang kedua. Supaya meraih tujuan, langkah Anda perlu tepat dan jelas. Bagaimana langkah yang tepat itu? Yang membawakan Anda hasil yang Anda inginkan. Bagaimana supaya mendapatkan langkah yang tepat? Anda bisa konsultasi kepada ahlinya atau memberi waktu kepada diri sendiri untuk melakukan uji coba. Bagaimana supaya langkahnya jelas? Kita cek dengan 5 kriteria kejelasan. Setelah kita tahu langkah tepat dan jelas, apakah pasti akan tercapai tujuannya? Tentu saja tidak. Perlu aksi yang dilakukan terus-menerus, persisten dan konsisten. Lalu bagaimana aksi yang konsisten dan persisten itu? Nah, para sahabat, Anda bisa menyaksikan video seri ketiga tentang resolusi tahun baru. Bagaimana membuat langkah yang persisten dan konsisten. Terima kasih para sahabat sekalian, saya Dr. Agung Kris undur diri, sampai berjumpa di video selanjutnya. Jika video ini bermanfaat untuk Anda, silahkan like, komen, dan share, serta subscribe supaya Anda selalu mendapatkan informasi terdahulu di channel Sahabat Coach Indonesia.